Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. Di sini saya sebagai presentator pertama dari kelompok pertama, yaitu tentang analisis laporan lembaga keuangan syariah dari Bank Syariah. Di sini saya juga akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu kelengkapan laporan keuangan. Di mana telah kita ketahui bahwa setiap laporan keuangan bank syariah biasanya itu terdiri dari 5 laporan keuangan. Yang pertama dari laporan neraca, yang kedua dari laporan laba rugi, yang ketiga dari laporan perubahan modal, yang keempat terdiri dari laporan arus kas, dan yang kelima terdiri dari catatan atas laporan keuangan. Biasanya dari kelima itulah yang membuat sebuah perusahaan bank syariah, sebuah perusahaan usaha bank disebut lengkap. Akan tetapi, kebanyakan dari laporan keuangan di setiap perusahaan itu tidak lengkap karena biasanya hanya mencantumkan laporan neraca dan laporan laba rugi. Dan itulah yang menyebabkan lembaga keuangan bank syariah itu menjadi salah satu kelemahannya. Dan sekarang saya akan mengulas tentang kelima laporan keuangan tersebut. Pertama yaitu neraca. Neraca di sini itu tempat atau penginformasian tentang kedudukan atau posisi dari laporan keuangan. Biasanya terdiri dari aktiva dan pasiva, yaitu terdiri dari hak harta yang dimiliki, dan pasiva yaitu kewajiban plus modal. Sedangkan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini itu menginformasikan tentang hasil atau laba yang dihasilkan oleh setiap perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu perubahan modal. Perubahan modal di sini itu menginformasikan tentang perubahan ekuitas dari setiap transaksi yang telah dijalankan oleh setiap perusahaan. Sedangkan yang keempat perubahan arus kas, di mana arus kas di sini itu sebagai perubahan dari laporan keuangan yang telah dijalankan oleh perusahaan. Contohnya seperti pembelanjaan barang, investasi atau pemasukan dari pihak ketiga dan lain sebagainya. Sedangkan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana yaitu catatan atas laporan keuangan di sini itu kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi atas hasil dari laporan keuangan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuhada. Saya selaku pemateri kedua dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 terkait tentang perbankan syariah. Karena pembahasan terkait dengan undang-undang ini terdiri dari banyak halaman, banyak bab dan juga banyak pasal, maka saya hanya akan menjelaskan beberapa poin saja dari tiap babnya. Bab yang pertama yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum ini berisikan tentang definisi dari perbankan itu sendiri, seperti halnya definisi bank, definisi prinsip syariah, definisi nasabah, dan juga lain sebagainya. Salah satu isi dari bab ini dijelaskan apa itu pengertian dari bank. Di sana dijelaskan bank adalah lembaga keuangan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan juga menyalurkan dana ke masyarakat berupa kredit atau bentuk lain dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada bab selanjutnya yaitu bab 2, di sini akan dijelaskan apa itu prinsip, fungsi, dan tujuan dari bank syariah. Pertama, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan juga prinsip kehati-hatian. Adapun tujuannya di sini dijelaskan, perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat. Ya, bab selanjutnya yaitu bab 3 dijelaskan tentang perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan juga kepemilikan. Setiap pihak yang ingin melaksanakan kegiatan bank syariah ataupun unit usaha syariah maka perlu mendapatkan izin dari sebagai bank syariah maupun unit usaha syariah dari Bank Indonesia. Adapun perizinan itu, dalam mengurus perizinan sekurang-kurangnya memerlukan pertama permodalan, kedua keahlian dalam bidang bank syariah, yang ketiga yaitu kelayakan usaha, dan yang terakhir susunan organisasi. Nah, pada bab keempat akan dijelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan juga larangan bagi bank syariah dan juga UUS. Pertama, untuk jenis bank syariah tersendiri terdiri dari bank umum syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun jenis kegiatan bank syariah itu ada banyak, namun intinya yaitu menghimpun dan juga menyalurkan dana. Itu adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh perbankan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018, yakni pada bab 5, 6 dan ke-7. Pada bab kelima, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, yakni membahas tentang pemegang dan pengawas di dalam perbankan syariah. Yang mana pada bagian pertama terkait dengan pemegang saham dan pengendalian, di sini dicantumkan di dalam pasal 27. Sedangkan pada bagian kedua ini terkait dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di dalam perbankan syariah. Ini diatur di dalam pasal 28 sampai 31. Kemudian di pasal 32-nya ini terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya di bagian keempat ada pula penggunaan tenaga kerja asing. Di sini diatur di dalam pasal 33. Selanjutnya terkait dengan bab ke-6 terkait dengan pengelolaan dan pengelolaan di dalam perbankan syariah. Pada bagian ke-1 ini terkait dengan tata kelola perbankan syariah atau yang biasa kita kenal dengan good governance. Ini diatur di dalam pasal 34. Sedangkan di bagian kedua ini membahas tentang prinsip kehati-hatian di dalam perbankan syariah. Bahwasannya tidak hanya perbankan konvensional, namun di dalam perbankan syariah juga terdapat prinsip kehati-hatian. Maka dari itu adanya prinsip ini untuk meminimalisir adanya risiko. Sedangkan di bagian ketiga ini terkait dengan kewajiban pengelolaan risiko di dalam perbankan syariah. Selanjutnya isi di dalam bab yang ke-7 ini terkait dengan rahasia bank. Di dalam bagian pertama ini membahas tentang cakupan rahasia bank yang terdapat di dalam pasal ke-41. Sedangkan di pasal 42-nya ini
eh, pengecualian terhadap rahasia bank sampai kepada pasal 49. Jadi pasal 42 sampai 49 di sini membahas tentang pengecualian terkait dengan rahasia bank. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Alam. Saya akan menjelaskan bab 8 mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal 50, pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 51 nomor 1, bank syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan UUS. Yang kedua, kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 52, bank syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Yang nomor 2 yaitu bank syariah dan UUS atas perintah Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank syariah dan UUS yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Bank Indonesia berwenang. Bank Indonesia berwenang. Yang bab 9 yaitu pembinaan penyelesaian sengketa. Pasal 55, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Nomor 2, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bab 10, saksi administrasi. Sanksi administrasi dalam bab 10 pasal 56, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah dan atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi dan atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang menghalangi atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 57, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang melanggar pasal 41 dan pasal 44. Nomor 2, pengenaan sanksi administratif kepada dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank. Pasal 58, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah: pertama, sanksinya denda uang; kedua, teguran tertulis; ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS; keempat, pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan clearing; kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan; yang keenam,
pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, pencantuman anggota, pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki US dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Dan yang terakhir, pencabutan izin usaha. Itu penjelasan penyampaian dari saya dari bab 8 sampai bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwi Badri dari kelompok pertama, akan melanjutkan pembahasan dari pemateri keempat, masih dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Pada bab ke-11 tentang ketentuan pidana. Dalam pasal 59, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah atau kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dan dari pihak Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 22 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit sekitar 10 juta hingga paling banyak 200 juta. Dalam hal kegiatan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh badan hukum penentuan terhadap badan hukum dimaksud mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan atau yang bertindak sebagai pemimpin dan pemimpin dalam perbuatan ini. Pada pasal ke-60, setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis dari bank syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa bank syariah atau unit usaha syariah atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama sekitar 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Anggota direksi, komisaris, pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan selanjutnya pada bab ke-12 tentang ketentuan peralihan. Pada pasal ke-67, bank syariah atau unit usaha syariah yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Kedua, bank syariah atau unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lama 1 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Selanjutnya pada pasal ke-68 tentang ketentuan peralihan. Dalam hal bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15
tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan saksi bagi bank umum syariah, bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Itu dari ketentuan peralihan. Selanjutnya dari Bank Syariah nomor 21 tahun 2008 yang terakhir ketentuan penutup. Pada pasal 69 pada saat undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sufitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelemahan Bank Islam. Kelemahan Bank Islam di sini adalah bank itu selalu beranggapan baik terhadap nasabahnya dan selalu berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank tersebut itu adalah jujur. Dan yang kedua, itu sistem bagi hasil itu memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam perhitungan laba dan bagi hasil setiap nasabahnya, baik yang dari kecil itu nilai simpanannya di bank itu tidak tetap. Dan yang terakhir itu karena Bank Islam di sini membawa misi bagi hasil yang adil. Nah, maka Bank Islam itu lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal dari bank konvensional tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnana Novianti dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama, untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen. Yang kedua, untuk mengetahui laba rugi yang dicapai perusahaan. Ketiga, untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan. Keempat, untuk mengendalikan aktivitas yang dimiliki perusahaan. Dan yang kelima, untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.